Di tengah lautan ilmu pengetahuan, ada satu tempat yang melahirkan inovator masa depan. Tempat di mana teknologi bertemu dengan nilai-nilai Islami. Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo berdiri sejak tahun 1986, telah menjadi bagian integral dari Fakultas Teknik UMPO yang terus berkembang dan berinovasi untuk mencetak lulusan yang berkompeten, kreatif, berdaya saing global, serta siap menghadapi tantangan industri 4.0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap iman, tetap Islam. Perkenalkan, saya Yoyo Winardi, salah satu dosen dari program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alhamdulillah, di tahun ini saya mendapatkan kesempatan sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Di video kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah pengecoran dan pengelasan logam dan praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja secara mandiri maupun kelompok. Yang kedua adalah mampu merancang komponen dan sistem, melakukan proses manufaktur dan aktivitas rekayasa teknologi berkelanjutan di bidang manufaktur dan konversi energi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan rincian teori 1 SKS dan praktikum 2 SKS. Sehingga untuk menentukan asesmen mata kuliah ini, maka dijelaskan sebagai berikut. Bentuk asesmen ada tes, ada presentasi, dan praktikum. Sesuai dengan bobot yang dijelaskan di atas tadi, bahwa praktikum memiliki bobot 2 SKS, maka praktikumnya memiliki persentase asesmen yang paling besar, yaitu sebesar 40%. Terus kemudian tugas presentasi sebesar 30%, kemudian tugas makalah atau tes tulis di sini sebenarnya memiliki bobot 30%. Deskripsi singkat sub CPMK ataupun materi-materi di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah memahami konsep dasar pengecoran. Terus kemudian yang kedua memahami metode sandcasting dan pengecoran permanual lainnya. Kemudian memahami berbagai macam metode pengecoran. Kemudian memahami konsep dasar pengelasan dan jenis sambungan las. Kemudian memahami metode fusion welding, solid sheeted welding, dan lain sebagainya. Kemudian memahami dan mempersiapkan peralatan yang digunakan dalam pengecoran dan pengelasan logam. Kemudian selanjutnya lebih banyak ke praktek. Praktek di sini menggunakan metode pengecoran sandcasting dengan tujuan mahasiswa memahami teknik pengecoran yang baik dan benar. Dalam praktek ini, mahasiswa langsung berhubungan dengan benda-benda kerja dan membuat benda kerja sesuai job sheet yang sudah ditentukan. Dan dalam video kali ini saya juga akan menjelaskan mengampu praktek pengecoran logam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman mahasiswa hari ini sudah datang di perkuliahan kita pada hari ini. Jadwalnya kita di pertemuan ke-12, 13, dan 14 adalah praktek, ya. Praktek pengecoran logam. Di mana di beberapa pertemuan yang dahulu kita sudah membahas tentang teori tentang pengecoran. Mulai dari sandcasting, terus kemudian pengecoran-pengecoran metal yang lain, dan sebagainya. Teori-teori mulai dari peleburan, penuangan, sampai nanti pemeriksaan hasil coran telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita menginjak pada praktek. Nah, praktek ini merupakan nanti diambil sebagai penilaian yang paling besar. Di mana dalam praktek teman-teman nanti melakukan praktek pengecoran, terus kemudian menyusun atau menulis laporan hasil dari pengecoran, di mana nanti laporan juga dijadikan sebagai bahan penilaian, sebagai salah satu bentuk karya ilmiah atau karya tulisan, sehingga nanti diambil dari laporan pelaksanaan praktikum pengecoran ini. Tahapan dalam pengecoran kita hari ini, praktek kita hari ini adalah nanti kita mempersiapkan bahan, mulai dari bahan untuk pembuatan cetakan, kemudian logam yang akan kita lebur dan kita tuangkan dalam cetakan. Pengecoran kita hari ini menggunakan pengecoran pasir, terus kemudian bahan sudah tersedia di sana, terus kemudian di mesin ini kita nanti kita gunakan untuk mengaduk atau mencampur bahan pasir yang akan kita gunakan sebagai bahan cetakan. Di sini kita mix, di sini terdiri dari pasir, terus kemudian kita campur dengan sedikit perekat supaya nanti pasir bisa menggumpal. Ketika kita gunakan sebagai cetakan, ini akan terbentuk pola yang kita kehendaki. Pasir di sini seperti dalam teori ada beberapa kriteria yang dikehendaki, dikhususkan. Yang pertama, dia memiliki permeabilitas, terus kemudian rendah kadar air, terus kemudian tidak mudah pecah, itu oke. Terus kemudian mudah dalam pembongkaran, dan keuntungan cetakan pasir ini bisa digunakan berulang kali. Nah, seperti itu. Ini nanti kita mix di sini, terus kemudian di sini ada tadah, nanti kita gunakan untuk mewadahi campuran pasir sebagai bahan cetakan yang sudah jadi. Terus kemudian di sini ada pola yang sudah kita buat. Ini nanti sebagai bahan tiruan atau pola tiruan yang digunakan sebagai bahan praktek kita. Kita akan membuat benda seperti ini melalui metode pengecoran. Oke, baik. Tidak menunggu lama, mari kita langsung mencampur pasir dengan bahan perekatnya. Gitu, nggih. Untuk teman-teman yang lain bisa menyiapkan cetakan, terus kemudian nanti menyiapkan tungku peleburannya beserta dengan bahan logam yang akan kita lebur di dalam tungku. Yuk, bekerja sama-sama. Sebagian ada di sini di bahan cetakan di pasir ini, kemudian sebagian di pembuat cetakan, terus kemudian sebagian lagi menyiapkan tungku peleburan. Yuk, kita siapkan bareng-bareng. Kita tekan bareng-bareng. Oke, nanti di mix dulu ya. Di mix dulu, dicampur dulu, dinyalakan dulu mesinnya supaya nanti pasir ini bercampur dengan bahan perekat. Bahan perekatnya sementara ini kita gunakan apa ini? Molase apa? Kalau dalam bahasa Jawa kita, keseharian kita ini menggunakan tetes terbuat dari tebu. Itu nggih. Bisa juga menggunakan bahan perekat kimia yang lainnya. Cuman sementara ini kita pakai bahan alami dari sari tebu. Seperti itu. Terus kemudian juga ada water glass. Water glass ini komposisinya nanti menyesuaikan saja. Ketika kita tambahkan ke dalam
pasir ini supaya nanti tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering, ya. Seperti itu. Ya, mari kita nyalakan. Ini jangan lupa ini dicabut dulu. Nah, sampai campur dulu. Ya, terus kira-kira dirasa cukup untuk membuat cetakan 1 kali tuang, begitu. Kita matikan. Setelah itu kita bawa ke sini untuk membuat cetakannya. Ini kita metode menggunakan cetakan pasir, guys. Di sini nanti ada cup and drag. Cup and drag ini sebagai wadah pasir. Nah, kita taruh pola yang akan kita buat, yang sudah kita buat ini ke dalam cupnya, wadahnya. Seperti itu. Terus kemudian kita tuangkan pasir ke dalam wadahnya. Sambil kita tekan-tekan supaya ini benar-benar padat di dalam kita membuat cetakan pasir. Nah, tuangkan lagi, Mas. Yuk, tuangkan lagi. Jangan lupa diratakan supaya nanti permukaan bawahnya ketika kita balik ini rata, ya. Nah, ini kita taburi bedak ini, atau talc supaya nanti tidak lengket. Kemudian kita letakkan ini, baru kita tuangi pasir kembali, Mas. Oh, jangan lupa ini dikasih lubang, ya. Dikasih lubang untuk saluran penuangan. Untuk saluran penuangan nanti. Nah, seperti itu, atau yang lebih besar lagi enggak apa-apa, biar saluran tuangnya nanti tidak sempit, tidak mengecil. Jangan lupa ini juga dikasih saluran buang supaya udara di dalam rongga cetakan nanti bisa terdesak keluar sehingga tidak muncul kekosongan di dalam cetakan. Seperti itu. Jadi rongga udara yang di dalam cetakan bisa terdesak keluar dengan sempurna. Enggak, bisa sila ditaruh kembali, tuangkan. Ditekan-tekan supaya padat. Padat memenuhi seluruh rongga cetakan. Yuk, tuangkan kembali sampai rata. Ya, Bun. Yuk, silakan. Yang mau membuat cetakan ini, silakan. Teman-teman bisa praktek sendiri langsung, silakan. Ini diangkat, kemudian dibalik, kemudian dilepas di saluran buang dan saluran tuangnya. Yuk, silakan, Mas. Diangkat, Mas. Nah, ini berikut saluran tuang dan saluran buang. Diangkat. Dibalik, Mas, dibalik. Terus kemudian ini diangkat, ya. Kemudian diangkat. Dipukul-pukul supaya ini bisa diangkat.
Sambil pelan-pelan sambil dibenahi supaya ini nanti enggak dipukul-pukul. Dipukul-pukul. Sambil dibersihkan pelan-pelan. Ditata pelan-pelan permukaannya. In outnya, jalur outnya, jalur outnya dibuat. Oke, sambil yang lain menyiapkan tungku peleburannya. Sambil teman yang lain menyiapkan peleburannya. Nah. Terus kemudian sebelum dilakukan penuangan, kita cek dulu temperatur dari logam yang sudah kita lebur. Logam dari yang kita buat hari ini kita menggunakan aluminium. Titik lebur aluminium paling tidak di 650, sehingga pada waktu penuangan, suhu penuangan harus lebih dari suhu lebur dari logam yang kita lebur ini. Itu cuma itu apa? Ditutup Mas, atau apa nih itunya Mas? Cetakan nih, ditutup nih. Nah, setelah dibersihkan, udah dibalikkan lagi, dikembalikan. Oke, sambil kita lihat, sambil menunggu, kita cek temperatur dari logam yang sudah kita lebur. Ini menunjukkan di sini 888. Artinya sudah melebihi suhu dari titik leburnya. Sebelum kita lakukan penuangan, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran dari peleburan. Karena aluminium memiliki lapisan oksida, jadi wajib kita bersihkan guys, supaya nanti tidak ikut ke dalam logam pada saat penuangan. Oke, sudah kita lakukan percobaan, kita lakukan penuangan ke dalam cetakan yang sudah kita buat. Jangan lupa kita menggunakan sarung tangan supaya tidak panas pada waktu kita proses menuang, seperti itu. Kita lakukan, kita tuang dengan hati-hati sampai penuh, menunjukkan posisi penuh, yaitu lubang tuang sama lubang buangnya sudah terpenuhi oleh seluruh cairan logam. Setelah itu kita tunggu sampai dingin. Kita tunggu sampai dingin, baru kita nanti lakukan pembongkaran. Nah, ingat di sini ada penyusutan. Di sini ada penyusutan, guys. Artinya
eh, logam cair yang sudah kita tuangkan ini mulai memadat. Tetapi ingat, pendinginan di dalam proses pengecoran ini, pendinginan dimulai dari pinggir. Ini di mana logam cair bersentuhan dengan cetakan. Dia akan berpindah, panas akan berpindah dari logam cair ke dalam atau berpindah ke ini cetakan pasir. Jadi pendinginan selalu diawali dari pinggir. Seperti itu. Ini masih panas. Kita tunggu sampai benar-benar dingin. Coba ada yang memakai sarung tangan dan kita lakukan pembongkaran. Kita lakukan pembongkaran dari produk yang sudah kita buat. Nah, berikut hasil pengecoran yang sudah kita lakukan. Nah, namun masih ada sisa-sisa. Ini nanti kita preparasi, kita potong. Kemudian kita finishing supaya nanti hasilnya bagus, tidak ada sisa-sisa seperti ini. Ini adalah karena sisa pada saat proses penuangan, ada saluran buang, ada saluran tuang. Jadi masih ada sisa seperti ini. Nanti kita potong seperti gambar atau pola yang kita kehendaki. Bahkan di dalam finishing kita nanti juga harus ada proses-proses pemesinan seperti bubut, terus kemudian pengeboran lubang, terus kemudian penggerendaan dan sebagainya. Nah, ini akan berhubungan dengan mata kuliah proses manufaktur, mulai dari penggerendaan, terus ke pengeboran, sampai nanti proses bubut, bahkan milling dan sebagainya, supaya nanti produk yang kita buat benar-benar sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki, seperti itu. Nah, mengingat polanya seperti ini, pola yang kita buat seperti ini, maka harus ada proses lain, proses finishing. Nah, seperti itu, nggih. Nah, mirip toh? Mirip. Terus kemudian ada juga pekerjaan lain yang perlu kita kerjakan juga, yaitu pemeriksaan hasil coran. Di mana pemeriksaan hasil coran yang pertama dilakukan secara fisik, kasat mata. Ada atau tidakkah dari cacat hasil pengecoran kita ini? Cacat atau bagaimana? Yang pertama adanya rongga, terus kemudian retak. Bahkan sampai kalau retak ini harus di reject. Rongga
Sebenarnya di dalam kita membuat pola ini sudah kita kasih toleransi ukuran supaya nanti pada saat proses manufaktur lainnya lanjutannya ini ukuran yang kita buat sesuai dengan yang kita kehendaki, sehingga nanti di sini masih ada toleransi ya paling tidak 2-3 mili atau bahkan sampai 5 mili, supaya nanti pada saat adanya cacat ini masih bisa diperbaiki dengan proses pemesinan seperti itu. Oke, ya. Terus kemudian cacat-cacat yang lain seperti retak. Kalau retak itu harus di-reject, harus dicor ulang seperti itu. Tidak boleh. Ada di dalam pengecoran. Oke, selanjutnya dilakukan penggerendaan, pemotongan, dan perapian dan sebagainya. Oke, gitu guys. Siapa yang mau menggerenda dan mau merapikan silakan. Dan berikut hasil kerja teman-teman. Hasil kerja teman-teman yang sudah digerenda dan sudah dirapikan. Nih, coba ambil yang polanya tadi. Coba ambil pola itu lah, itulah pola yang sudah set. Nah, ini hampir mirip toh. Ini mirip sekali. Ini sudah dipotong, sesuaikan dengan aslinya. Sudah dilakukan pembersihan, pemotongan, tinggal nanti dilakukan proses manufaktur lain, yaitu ngebor lubangnya ini, karena di sini ada lubang dudukan baut. Di sini harus ada. Ini tinggal kita ngebor, ini tinggal kita bor dan sebagainya. Oke. Terus kemudian tugas selanjutnya teman-teman melakukan atau membuat laporan dari hasil praktek kita hari ini. Kemudian yang tidak kalah penting, laporan harus ditulis tangan per bab, terus kemudian dikonsultasikan tiap minggu. Juga diingat, ini menentukan nilai kelulusan teman-teman. Izin bertanya Bapak, Ya, untuk batas akhir pengumpulan laporan praktikumnya tanggal berapa nih? sampai kita UAS nanti tanggal 21 nggih. Berarti tanggal 18. Batas akhir pengumpulan laporan. Terus kemudian ada lagi? Jika tidak, silakan dilanjutkan prakteknya hari ini. Terus kemudian dikembangkan sendiri caranya kurang lebih seperti itu tadi, supaya nanti menghasilkan produk yang lebih bagus dan lebih halus. Gitu nggih? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah salah satu contoh laporan praktikum pengecoran dan pengelasan logam. Jadi di prodi kami menerapkan laporan praktikum, semua laporan praktikum ditulis tangan, dan seperti ini contohnya. Substansi dari laporan yaitu mulai dasar teori, pendahuluan, terus kemudian dasar teori, terus kemudian metodologi, terus kemudian ada hasil dan analisis, terus kemudian ada juga di belakang yaitu ini hasil pengecoran, kemudian analisis, kemudian juga disertai dengan lampiran-lampiran lainnya seperti lampiran hasil atau proses berlangsungnya praktek. Nah, seperti ini.